Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Anggi and Baby. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih rekomendasi kepada kalian tentang aplikasi yang aku pakai untuk mendampingi masa-masa kehamilan. Menurut aku aplikasi ini cukup bagus ya teman-teman untuk mendampingi masa-masa kehamilan. Nah setelah ini aku mau ngasih tahu sedikit tentang aplikasi ini, apa aja keunggulan dari aplikasi ini. So buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu kepada kalian tentang aplikasi yang aku gunakan. Jadi aplikasi yang aku gunakan untuk mendampingi masa-masa kehamilan aku adalah aplikasi The Asian Parents. Kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Nah setelah kalian mendownloadnya, kalian tinggal membuka. Nah ini tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Di paling pojok sebelah kiri itu ada info akun kalian. Nah di sini ada nama kalian, ada 6 postingan, ada foto, mengikuti, dan pengikut. Kalian bisa juga mengedit profil kalian. Setelah itu di sini juga ada kumpulan poin aktif dan ada peringkat mingguan. Nah untuk poin aktif ini bisa kalian tukarkan menjadi hadiah. Selain itu, kalian juga bisa mengajukan pertanyaan di sini. Anda mau bertanya apa? Kalian bisa mengajukan pertanyaan, bisa juga disertai dengan foto. Kemudian untuk lonceng yang ada di sini, ini fungsinya untuk sebagai notifikasi jika kalian bertanya atau membuat pertanyaan dan pertanyaan kalian dijawab oleh orang lain, itu nanti akan muncul notifikasi di sini. Kemudian ini itu adalah ragam fitur atau jelajahi The Asian Parents. Lalu untuk pencarian, kalian bisa mencari apa aja yang ingin kalian tanyakan. Jadi untuk menghindari pertanyaan yang berulang. Nah, selain itu di sini juga ada aplikasinya. Di sini ada ragam fitur. Yang pertama ada pemantau kehamilan. Kita klik. Nah, di sini ada pemantau kehamilan yang bisa berubah setiap harinya. Jadi mulai dari usia kandungan teman-teman di minggu keberapa dan ada di trimester keberapa. Nah, teman-teman, selain itu gambarnya juga sudah 3D ya. Jadi kita bisa mengkliknya dan bisa kita lihat secara detail. Seperti menggerakkannya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada keterangan bayiku minggu 33 hari ke-1. Ada juga ukuran bayinya sudah panjangnya seberapa. Jadi ini di minggu ke-33, ukurannya itu kurang lebih 43,7 cm dan berat badannya 1900 gram. Selain itu biasanya di bawahnya juga ada keterangan ya. Bunda dikatakan jika bayi Anda memasuki bagian panggul ibunya dengan posisi kepala di bawah. Dalam kasus bayi kembar, hanya satu fetus yang bisa berada di posisi kepala di bawah. Fetus lain akan berada di sebelahnya. Kemudian di bawahnya itu ada HPL atau hari perkiraan lahir. Nah, biasanya ini dihitung ketika kita memasukkan hari terakhir haid. Kemudian kalian juga bisa membagikan foto USG kalian. Setelah itu di bawahnya ada ukuran bayi. Jadi bayi minggu ke-33 itu ukurannya kira-kira sebesar buah nanas. Wah, kini janin bunda sudah seukuran buah nanas. Sudahkah parents memilihkan nama untuknya? Setelah itu di bawahnya itu ada gambar posisi bayi atau posisi janin di dalam kandungan kita. Jadi di ukuran 33 minggu ini kira-kira kepala bayi itu sudah berada di bawah. Kemudian di bawahnya lagi ada perkembangan bayi. Kalian bisa lihat-lihat di sini, bisa baca-baca juga perkembangannya sudah sampai mana. Kemudian ini juga ada polling yang bisa teman-teman isi. Pernahkah malu Bun bertanya sesuatu waktu kontrol ke dokter? Sering, canggung soalnya. Ya memang ya, apalagi kalau misalkan dokter kandungannya itu laki-laki ya. Setelah itu di bawahnya juga ada gejala kehamilan. Kemudian ada juga perawatan kehamilan. Ragam fitur selanjutnya. Di sini ada pemantau bayi. Nah, di sini saya tidak ada muncul ya karena memang bayi saya belum lahir. Setelah itu ada checklist. Checklist ini sebagai pengingat gitu ya.
Kalau misalkan kalian sudah melakukannya, kalian bisa mencentang kotak bulat ini. Pemeriksaan medis saat dilahirkan. Bersihkan saluran napas bayi dengan alat khusus untuk membuang sisa lendir atau cairan ketuban. Bersihkan dan keringkan bayi dengan handuk hangat, lalu pindahkan ke handuk kering dan lembut untuk mencegah hipotermia. Setelah itu ada makanan dan nutrisi. Nah, di sini ada banyak banget kategori ya. Di antaranya ada biji-bijian, sayuran dan jamur, kacang-kacangan, olahan kacang atau susu dan lain-lain. Kita klik salah satunya, misalkan yang paling atas biji-bijian. Nah, di sini ada keterangannya, kandungan apa aja yang terkandung dalam makanan tersebut. Contohnya bacang. Bacang itu mengandung sodium, kalium, vitamin A, vitamin 12, vitamin B12 dan lain-lain. Kalian bisa baca di sini ya. Nah, kemudian di sini ada kotak-kotak. Hamil, menyusui, baru melahirkan, dan bayi. Di sini ada hamil di tanda strip gitu ya. Itu artinya tidak dianjurkan. Ibu menyusui juga tidak dianjurkan, ibu baru melahirkan tidak dianjurkan, dan untuk bayi tidak diperbolehkan ya. Kemudian bakpao isi. Nah, kalau untuk yang checklist seperti ini, itu tandanya boleh ya, boleh dikonsumsi. Jadi bakpao isi ini boleh dikonsumsi untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu baru melahirkan, dan bayi baru lahir enggak sih ya kayaknya. Paling untuk bayi yang sudah agak berumur dan bisa makan gitu ya, sekitar 8 bulan ke atas. Nah, kalian bisa baca-baca di sini. Selain itu ada aktivitas. Nah, di aktivitas ini ada di paling atas ini ada hamil, baru melahirkan, dan menyusui. Misalkan hamil, di paling kirinya itu ada perjalanan. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan aktivitas dan masih ragu-ragu apakah aktivitas ini boleh dilakukan atau tidak, kalian bisa mencari kegiatan atau aktivitasnya di sini. Aku kasih contoh aja ya yang paling atas. Misalkan hamil. Bolehkah saya menyetir mobil saat hamil? Itu jawabannya tidak boleh ya. Karena apa? Karena takutnya itu terjadi kecelakaan atau apa gitu ya dalam kondisi kalian sedang hamil. Jadi tidak dianjurkan untuk belajar mobil atau belajar menyetir mobil ketika kalian sedang hamil. Setelah itu ada obat-obatan. Nah, di sini ada tulisannya, periksa apakah obat yang Anda konsumsi aman saat hamil atau menyusui. Cari nama kimia obat dalam kemasan dan klik huruf inisialnya untuk mencari. Kalian tinggal mengklik huruf inisialnya. Setelah itu ada media. Di sini ada video. Video yang bisa kalian tonton seperti trimester pertama, mendengkur saat hamil. Lalu ada mitos kehamilan, mengatasi perut kembung bumil, vitamin untuk promil, dan masih banyak juga yang lainnya. Sebagai ilmu pengetahuan, kalian bisa menontonnya langsung di sini. Di playlistnya juga ada banyak banget ya, ada trimester pertama, kedua, trimester ketiga, dan persalinan. Itu ada banyak banget video yang bisa kalian tonton. Setelah itu ada juga audio. Di sini ada audio untuk trimester pertama, kedua, ketiga, dan persalinan. Ada juga lagu tidur. Untuk menenangkan, kalian bisa mendengarkannya di sini. Selanjutnya ada artikel. Nah, di sini banyak banget artikel yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan kalian gitu ya. Lalu ada nama bayi. Nah, ini adalah generator nama bayi. Generator nama bayi, gunakan tools generator ini untuk menambah inspirasi Anda dalam mencari nama yang cocok untuk si buah hati. Misalkan, jenis kelaminnya sudah diprediksi oleh dokter laki-laki. Preferensi nama depannya kalian pilih dulu. Kalian ingin menamai anak kalian dengan bulan lahir, nama bayi Muslim atau Arab, nama bayi Kristen, nama bayi bahasa Sanskerta, atau apapun kalian bisa pilih di sini. Misalkan aku ingin menggunakan nama bayi Muslim atau Arab. Kemudian kalian pilih lagi preferensi nama belakangnya. Nama belakangnya juga kalian tinggal pilih ya. Di sini aku juga mau menggunakan nama bayi Muslim atau Arab. Nah, setelah selesai seperti ini, kalian tinggal klik cari nama. Nah, di sini ada preferensi nama yang bisa kalian gunakan untuk baby kalian. Kalau misalkan kalian agak kurang cocok dengan nama yang awal ini, kalian bisa mengklik ganti nama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu ada juga resep. Nah, di sini ada banyak banget resep makanan. Ada resep Asia, Chinese, kemudian ada resep masakan untuk trimester kedua untuk 2 tahun lebih.
dan masih banyak juga yang lainnya. Kalian bisa baca-baca di sini. Setelah itu ada fitur baru yaitu COVID-19. Nah, di sini ada pemberitahuan ya teman-teman tentang jumlah kasus. Ini di Indonesia sudah ada 1.790 sampai dengan hari ini ya. Kemudian jumlah orang yang sudah sembuhnya sudah ada 112 orang. Jumlah kematiannya ada 170 orang dan jumlah kritisnya 0. Jadi ini diupdate, selalu update gitu ya. Kemudian di bawahnya juga ada artikel-artikel terbaru yang bisa kalian baca. Nah, setelah ragam fitur tadi, di bawahnya lagi ada komunitas. Komunitas ini ada tanya jawab. Kalian bisa mengajukan pertanyaan dan nanti orang lain akan menjawab pertanyaan kalian. Selain itu ada juga polling. Polling ini adalah apa yang harus kalian isi. Nah, jika kalian mengisi polling ini, kalian akan mendapatkan 1 poin yang bisa kalian kumpulkan. Setelah poin itu banyak, kalian bisa menukarkannya dengan ragam hadiah yang tersedia di aplikasi ini. Misalkan, apakah Bunda sering belanja bahan makanan secara online? Jarang sih. Nah, Anda mendapat 1 poin tambahan. Nah, jadi setiap kalian mengisi polling, kalian akan mendapatkan 1 poin yang bisa kalian kumpulkan untuk nanti ditukarkan. Selain itu ada foto booth. Nah, di sini kalian bisa melihat postingan-postingan orang lain, atau kalian juga bisa menambahkan foto. Kemudian ada bookmark. Di sini tidak ada ya, karena memang aku tidak membuatnya. Dan ada juga topik. Nah, selain untuk ibu hamil, di sini juga ada berbagai macam topik ya. Seperti pengumuman, ini biasanya pengumuman itu diposting oleh admin, seperti memberitahu diskon atau pengumuman pemenang kontes. Kalian bisa ngecek di pengumuman sini. Selain itu ada merencanakan kehamilan. Jadi aplikasi ini tidak hanya diperuntukkan untuk ibu hamil, tapi juga untuk ibu yang sedang merencanakan kehamilan. Kalian juga bisa sharing di sini. Kalian bisa baca-baca dan sharing dengan orang tua lain. Kemudian ada seputar kehamilan, pernikahan, menyusui, seputar bayi, seputar ayah, asisten rumah tangga, MPASI dan nutrisi, kesehatan anak, dan lain-lain. Nah, di bawah komunitas ada tukar hadiah. Di sini ada kontes. Biasanya setiap harinya itu selalu ada kontes ya teman-teman. Kalian bisa mengikuti kontesnya ini, siapa tahu aja kalian beruntung dan mendapatkan hadiah. Kemudian ada poin. Nah, di sini untuk menghasilkan poin, kalian bisa mengundang teman dan mendapatkan 10 poin, menjawab pertanyaan, mendapatkan 1 poin, mengajukan pertanyaan, mendapat 1 poin, mengunggah foto, mendapatkan 1 poin, dan isi polling mendapatkan 1 poin. Nah, jadi ini adalah kumpulan poin aku 3.521. Selain itu di sini juga ada ragam hadiah. Nah, ini setiap saat selalu diupdate ya. Tapi kebetulan ini memang sedang habis. Ada shopping dan diskon. Kalian bisa menukarkan poin ini. Nah, teman-teman, penukaran poin ini benar-benar gratis ya teman-teman. Dengan menukarkan poin kalian bisa mendapatkan hadiah. Kalau misalkan hadiah itu masih tersedia di sini. Nah, kecuali yang paling atas ini poin untung. Poin untung itu adalah ketika kita menukarkan poin itu tidak langsung dapat hadiah ya, tapi ini merupakan undian gitu. Jadi kalau misalkan kalian beruntung, kalian akan mendapatkan hadiah, tapi kalau misalkan kalian kurang beruntung, kalian tidak akan mendapatkan hadiah dan poinnya tidak akan kembali lagi ke akun kalian. Kemudian di sini ada beritahu yang lain, kalian bisa mengajak teman kalian dan kalian bisa memberi ranting sekarang. Lalu di bagian bawah ada saran. Kalian bisa memberikan saran atau kritikan dan mengatur pengaturan. Sini juga ada VIP Mom. Kalian bisa mendaftar sebagai VIP Mom. Nah, kalian bisa baca-baca di sini untuk syaratnya apa aja untuk menjadi VIP Mom. Tapi kali ini aku hanya menggunakan aplikasi yang biasa ya, bukan yang VIP. Dan ada papan peringkat. Di sini kalian bisa melihat peringkat 1 siapa aja, 2, 3 dalam 7 hari terakhir.
Nah, kemudian di tampilan utama ini ada komunitas tanya jawab. Nah, di sini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda yang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video review aplikasi pendamping kehamilan kali ini. Di video selanjutnya, aku akan kasih tahu kepada kalian bagaimana caranya menukarkan poin untuk ditukarkan menjadi hadiah. So, selalu stay tune terus ya. Nah teman-teman, barusan aku udah kasih tahu kepada kalian tentang aplikasi untuk mendampingi ibu hamil yang aku pakai selama ini. Selain aplikasi ini, di Play Store juga masih banyak aplikasi-aplikasi untuk mendampingi hamil yang lainnya yang mungkin bisa kalian bandingkan dan bisa kalian pilih atau mana yang lebih nyaman untuk kalian pakai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.